Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 929. Menghadapi pertanyaan Hades, Su Yi tersenyum dan berkata, kamu terjebak di sini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi musuhku? Sepasang mata indah Pluto menjadi lebih acuh tak acuh, ujung jari ramping dan putih dengan lembut mengusap sandaran tangan kursi, dan berkata, rekan Taois berpikir, kekuatan asli kota mati ini dapat menjebakku seumur hidup. Tidak menunggu Su Yi menjawab, dia melanjutkan, karena kamu dapat mengontrol kekuatan batu nisan itu, kamu seharusnya memperhatikan bahwa kekuatan asli kota kematian melemah. Meskipun aku tidak tahu alasannya, tapi itu mungkin bisa ditebak bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak perubahan drastis pasti terjadi di dunia bawah ini. Su Yi terdiam. Pluto benar, sumber kota mati melemah. Sebelum datang ke kota kematian, Su Yi telah mengobrol dengan penjaga malam tentang hal ini, dan mungkin menyimpulkan bahwa harus ada semacam perubahan dalam sumber kekuatan dunia bawah ini, sehingga semua bagian dunia telah berubah begitu banyak beberapa tahun terakhir. Seperti pergolakan yang terjadi di kota orang mati, pergolakan yang terjadi di kedalaman laut yang pahit, dan kemunculan kapal hantu misterius itu. Bahkan bulan merah pun mulai sering muncul di langit malam. Dan semua ini terkait dengan terjadinya perubahan asal-usul dunia bawah. Sayangnya, Nether berbeda dari pesawat dunia lainnya. Dunia ini sangat luas dan tidak terbatas. Selama berabad-abad, tidak ada yang tahu seberapa besar Nether itu. Bahkan dunia bawah tanah kuno tidak dapat mengetahui di mana asal mula dunia bawah itu berada. Secara alami, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui apa yang terjadi pada asal mula dunia bawah. Dan ini memberi saya kesempatan untuk keluar dari masalah. Melihat Hades berbicara lagi, ada tatapan kerinduan di matanya, dan dia berkata dengan tegas, bahkan jika tidak ada yang membantuku, dalam 10 tahun, aku pasti bisa melarikan diri dari kota mati ini. Setan tua beralis putih itu gemetar. 10 tahun. Sepertinya lama sekali, tapi untuk keberadaan mereka, itu hanya masalah waktu saja, tidak ada apa-apanya. Jika Pluto keluar dari masalah 10 tahun kemudian, dapat diprediksi bahwa di daerah terlarang kota kematian ini tidak akan ada yang menjadi lawan Pluto. Aku hanya tidak tahu, 10 tahun kemudian, bisakah Su Xuanjun menghentikanku? Pluto memegang dagu putihnya di satu tangan, bibir merahnya sedikit terangkat, dengan sedikit perhatian dan provokasi. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, maka itu sekitar 10 tahun. Jika kamu bisa keluar dari kekacauan reruntuhan besar, aku tidak keberatan memberimu kesempatan untuk bekerja sama. Pluto mencibir dan berkata, saat itu, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda lagi? Kata-kata itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Su Yi tersenyum dan berkata, saya yakin Anda pasti akan memohon untuk bekerja sama dengan saya. Alis halus Pluto sedikit mengernyit, sementara matanya terus menatap Su Yi, seolah ingin melihat rahasia batinnya. Setelah setengah suara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan cekikikan, dan berkata, Su Xuanjun, aku menyukai temperamenmu, ketika aku keluar dari masalah, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk bermain denganmu. Setan tua alis putih itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia ngeri. Kata-kata ini terkesan genit, namun makna dari kata-kata tersebut membuat orang bergidik. Su Yi mendengus, dengan ramah mengingatkan, hati-hati bermain api dan membakar dirimu sendiri. Jika Anda adalah tuannya, dan atas belas kasihan Anda, apa itu? Su Yi melihat lebih dalam. Sambil melirik Hades, dia berkata, aku menantikannya. Pluto tersenyum manis, aku juga. Pada saat ini, baik iblis tua alis putih dan 9 gagak Nether gemetar di dalam hati mereka. Dialog semacam itu tidak diragukan lagi adalah tit for tat dan menyembunyikan niat membunuhnya. Segera, Pluto mengubah topik pembicaraan dan berkata, teman, bagaimana kalau melepaskan burung gagak kecil? Saya berjanji bahwa dalam 10 tahun, saya akan menyerah pada kekuatan saya, dan tidak akan ada perubahan. Su Yi menunduk dan menatap 9 Nether gagak, yang terakhir tersentak dan tidak berani menghadapi tatapannya. Tidak apa-apa, berikan saja wajahmu, aku akan tetap hidup nanti. Su Yi acuh tak acuh. Ada senyuman di bibir Pluto, dan dia berkata, sebagai gantinya, saya bisa memberitahu rahasia kepada sesama Taois. Su Yi terkejut, oh, rahasia apa? Pluto mengedipkan matanya yang menawan dan indah, bibirnya terbuka dengan ringan, dan suara lembut dan halus dengan suara magnetis yang unik terdengar di telinga Su Yi. Pernahkah kamu mendengar tentang tubuh pesona wanita misterius? Su Yi tertegun sejenak. Tubuh wanita misterius. Dalam desas-desus, para dewa dan iblis kuno menganggapnya sebagai sejenis tubuh iblis bawaan yang diciptakan oleh para dewa. Seorang wanita dengan tubuh iblis bawaan adalah wanita cantik tak tertandingi yang membawa bencana bagi negara dan rakyat.
Meskipun dia secara alami menawan, dia memiliki kualitas, kulit es dan kulit giok, dan pesona, Zhongling Yuxiu. Melihat ekspresi tertegun Suyi, ada kilau yang tidak bisa dipahami di mata Pluto. Dan nada suaranya menjadi semakin menawan dan bijaksana, bakat seperti itu, di mata Maha Kuasa, dianggap sebagai satu-satunya kuali kultivasi ganda di langit dan bumi, dan aku, memiliki bakat semacam ini. Petik 2. Jantung Suyi berdetak kencang, dan ekspresinya aneh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Hades sengaja menggoda dan merayu dirinya sendiri? Namun, lebih tepatnya, ini mungkin juga merupakan provokasi dan godaan dari Hades, untuk melihat apakah Su Xuanjun akan terpana oleh kecantikannya. Lagi pula, jika itu adalah iblis tua yang telah memahami cara kultivasi ganda, dia pasti akan menjadi gila ketika mengetahui bahwa seorang wanita memiliki bakat seperti tubuh wanita misterius. Setelah beberapa saat, Su Yi tertawa dan berkata, aku akan merahasiakan ini untukmu. Ingin merayunya Su Xuanjun. Yang bisa saya katakan adalah, ini bermain api. Sementara iblis alis putih tua dan 9 gagak neter bingung, mereka tidak tahu apa yang dikatakan Hades rahasia. Namun, keduanya masuk akal dan tidak berani bertanya. Itu saja, belum terlalu dini, 10 tahun dari sekarang, aku menantikan untuk bersenang-senang dengan Sudao. Berbicara, Hades sedikit tersenyum, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, gambar yang terpantul di langit di atas Chaos Grid Ruins berubah menjadi cahaya dan hujan. Pada titik ini, Su Yi juga santai. Konfrontasi dengan seorang wanita dengan temperamen sedikit gila seperti Pluto membuatnya harus bersiap-siap sebelumnya. Tapi untungnya, wanita ini tidak terlalu marah sehingga dia putus asa untuk bergerak. Gagak kecil, ayo pergi dulu. Perintah Su Yi. Ya, 9 Nethercrows sudah tahu bahwa dia bisa menyelamatkan nyawanya kali ini, jadi dia tentu saja setuju. Tanah terlarang Youdu, puncak gunung Liangyi. Yuxue, King Teng, King Mu dan lainnya, serta Yun Songzi, Feng Yuzi, Lu Changming dan kaisar lainnya, semuanya menunggu. Lebih jauh lagi, ada banyak makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh. Saat ini, makhluk-makhluk menakutkan ini. Semua roh menahan keganasan mereka dan menunggu dengan tenang, tidak ada yang berani pergi tanpa izin. Pertarungan telah berakhir, dan ketiga Dark Knight Servant semuanya dibantai satu persatu. Melihat sekeliling, di dekat Gunung Suci Liangyi, di mana-mana hancur, dan gunung serta sungai layu. Itulah jejak perang. Tuan Su seharusnya tidak dalam masalah, jika tidak, mengapa kamu belum kembali? King Mu khawatir. King Teng memarahi, jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Tuan Su? Senja menundukkan kepalanya. Di kejauhan, Feng Yuzi, Yun Songzi dan yang lainnya melihat ini, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Dalam operasi ini, mereka menemukan jebakan yang disiapkan dengan hati-hati oleh musuh, yang merupakan bencana. Awalnya, mereka semua putus asa dan ingin bertarung sampai mati. Tapi siapa yang mengira bahwa kedatangan Su Yi akan membalikkan keadaan dalam satu gerakan dan membantu mereka menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, memikirkan pengalaman barusan, Feng Yuzi dan yang lainnya memiliki perasaan tidak nyata seperti mimpi. Tuan Su kembali. Tiba-tiba, Kaisar Tulang Putih di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan suara. Set. Tiba-tiba, semua mata tertuju ke kejauhan. Di bawah langit malam di kejauhan, riak ruang angkasa muncul di kehampaan, dan kemudian, seorang pemuda berjubah mengendarai binatang langit yang cerah muncul dari udara tipis. Sikap anak laki-laki itu keluar dari debu, tenang dan nyaman, dan itu adalah Su Yi. Temui Tuan Su, Kaisar Tulang Putih, Dewa Bintang Jatuh, dan makhluk menakutkan lainnya semuanya bergegas maju untuk saling menyapa. Ini membuat Feng Yuzi dan yang lainnya membuka mata. Seberapa kuat makhluk mengerikan ini dalam pertempuran. Namun, saat menghadapi seorang pemuda di alam roda roh seperti Su Yi saat ini, dia bersikap hormat dan hormat seperti dewa. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, Feng Yuzi dan yang lainnya tidak berani mengabaikan mereka, jadi mereka semua mengikuti dan menyapa mereka satu persatu. Terima kasih Sudaoyou atas tindakanmu yang benar, menyelamatkanku seperti api dan air. Anugerah penyelamat dari rekan Daois Su, saya pasti akan mengingatnya di hati saya, dan dia akan membalasnya di masa depan. Kaisar ini berasal dari garis keturunan Tao teratas seperti Kuil Huozhao, Balai Huangquan, dan Balai Mengpo, yang masing-masing memiliki reputasi mengerikan di dunia luar. Tapi saat menghadapi Su Yi saat ini, mereka semua kagum dan menjaga postur tubuh mereka sangat rendah. Su Yi turun dari binatang langit yang cerah, sedikit mengangguk, dan berkata, sama-sama. Berbicara, dia melirik Kaisar Tulang Putih dan yang lainnya, dan berkata, aku akan pergi ke Youdu nanti, dan ketika aku kembali, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Setelah menerima jawaban yang jelas dari Su Yi, makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh semuanya merasa lega. Sebelumnya, ketika mereka ditekan oleh Su Yi di Kitab Kebenaran, mereka selalu khawatir Su Yi akan membunuh keledai dan membunuh mereka satu persatu.
Saat ini, jelas bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Segera, makhluk mengerikan ini ditekan kembali oleh Su Yi dengan Book of Listening. Teman-temanmu yang ditangkap sekarang telah dikirim ke pintu keluar kota kematian, dan kamu dapat bergabung dengan mereka sekarang. Su Yi memandang Feng Yuzi dan yang lainnya lagi. Feng Yuzi dan yang lainnya semuanya tercengang, dan segera menunjukkan keterkejutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Yi akan menyelamatkan rekan mereka yang ditangkap sebelumnya, dan dia berhasil. Untuk sesaat, suasana hati semua orang kacau, dan mereka maju untuk saling menyapa, dan rasa terima kasih mereka tak terkatakan. Su Yi tidak ingin mereka menghargai kebaikannya. Pada analisis terakhir, dia melakukan semua ini hanya dengan memanfaatkan situasi dan melakukan yang terbaik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 930. Segera, Feng Yuzi, Yun Songzi dan yang lainnya pergi bersama. Sebelum pergi, Su Yi pernah menyarankan agar mereka tidak mempublikasikan apa yang terjadi malam ini. Lagi pula, masalahnya besar, dan sangat mudah menimbulkan keributan, dan dia, Su Yi, takut benar dan salah akan menjadi fokus perhatian dunia. Meskipun Su Yi tidak takut ketahuan, dia tidak menyukai perasaan ini. Sebagai Master Pedang Xuanjun yang pernah berkata bahwa dia menghormati langit dan langit, Su Yi tidak peduli dengan nama palsu ini. Semua orang bersumpah. Sebelum pergi, Yuan Lining sangat rumit dan ingin mengobrol dengan Su Yi sendirian beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berterima kasih kepada Su Yi di dalam hatinya, dan bahkan lebih terkesan dengan sikap Su Yi yang luar biasa. Tapi dia tahu betul bahwa meskipun dia adalah seorang kaisar, dia masih memiliki reputasi dan status yang sangat menonjol di wilayah Wangchuan, tetapi dia dan Su Yi bukan berasal dari dunia yang sama. Juga ditakdirkan bahwa tidak akan ada banyak persimpangan di masa depan. Oleh karena itu, dia memilih untuk diam-diam menyembunyikan rasa syukur ini di dalam hatinya. King Teng kecil, tubuhmu disegel dalam kotak batu giok ini, kamu bisa menerimanya. Di puncak Gunung Ilahi Liang Yi, ketika semua orang bubar, Su Yi mengeluarkan kotak batu giok hitam dan menyerahkannya ke King Teng. Terima kasih, Tuan Su. Ivy tampak bersemangat dan mengambilnya dengan kedua tangan. Oke, kamu dan muridmu juga bisa kembali ke Xiao Mingdu. Su Yi tersenyum. King Teng ragu sejenak, lalu berbisik, Tuan Su, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya harap Anda dapat memenuhinya. Su Yi berpikir dengan serius dan berkata, apakah kamu ingin aku membawa muridmu ke dunia luar untuk berkultivasi? King Teng berkata dengan heran, bagaimana Guru Su tahu? Su Yi berkata dengan santai, ketika aku menyelamatkanmu malam ini, aku sudah mendengar percakapan antara Tuan dan muridmu. King Teng tiba-tiba menyadari hal ini, dan langsung berkata, kalau begitu, apakah Tuan Su setuju? Su Yi berkata, masalah ini, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah meninggalkan kota kematian, saya akan mengatur tempat kultivasi untuk Kingmu. King Teng tiba-tiba menghela nafas lega, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Su telah mewujudkannya. Berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Kingmu yang masih di sana, apa yang masih kamu lakukan, cepat dan berterima kasih pada Guru Su. Kingmu mengatupkan bibirnya dan berkata, Tuan, saya tidak ingin meninggalkan Anda. Suara itu kecil tapi keras kepala. King Teng tiba-tiba menjadi marah dan memarahi, apakah kamu tahu bahwa bisa pergi ke dunia luar untuk berkultivasi adalah sesuatu yang tidak bisa diminta oleh banyak orang tua di kota? Kamu, Crackling menegur Chess. Yang mengejutkan King Teng, muridnya Kingmu menolak untuk pergi meskipun ditegur. Ini membuatnya marah dan tak berdaya. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, oke, jangan memaksakannya, dunia luar tidak terlalu damai hari ini, bukan hal yang buruk membiarkan lelaki kecil ini terus berlatih di sisimu. King Teng tersenyum pahit dan hanya bisa menyerah. Putra tercinta dari orang tuanya memiliki rencana jauh. Sebagai Master Ivy, kenapa tidak? Tetapi dia juga jelas bahwa kali ini, masalahnya tidak akan datang, dia hanya dapat mengatakan bahwa Kingmu tidak memiliki berkah ini, jadi dia akan mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini. Pulanglah, jangan tunda. Su Yi berbicara dengan lembut. King Teng mengangguk, dia tahu temperamen Su Yi, dan dia tidak suka salam dan kesopanan saat berpisah. Segera, dia membawa muridnya King Teng untuk kembali ke Xiao Mingdu. Pada titik ini, hanya Su Yi, Yu Sue, dan iblis tua alis putih yang tersisa di puncak dua gunung suci ini. Su Yi menggeliat lama, santai, dan berkata, hal-hal sepele ini akhirnya bisa diselesaikan. Dalam kesannya, Su Xuanjun seperti ini dan tidak pernah menyukai masalah. Yang dia sukai adalah melakukan apa yang dia suka dengan temperamennya. Orang tua dengan alis putih, giliranmu untuk menunjukkan tanganmu. Su Yi memandangi iblis tua beralis putih itu. Malam ini, hal terpenting baginya adalah pergi ke 9 api penyucian besar Youdu untuk menjemput Yeyu. Ikuti perintah Tuan Su. Monster tua beralis putih itu menanggapi dengan kagum. Youdu, dunia api penyucian pertama. Di tengah dunia kelabu, suara pertempuran nyaring.
Roh-roh jahat seperti air pasang menyapu bumi seperti banjir, meninggalkan kehancuran dan kehancuran dimanapun mereka lewat. Para biksu dalam kelompok 3 dan 5 tewas di tempat dalam raungan putus asa. Mayat mereka tercabik-cabik dan dimakan, hanya menyisakan tulang patah di tanah. Darah itu seperti sungai yang menggelegak, membasahi bumi dan mewarnainya dengan warna merah yang menyilaukan. Darah dan indah. Sebagian besar biksu yang tersebar di dunia ini berada di bawah kerajaan. Mereka awalnya dibawa oleh para tetua divisi untuk datang ke lapisan pertama dunia api penyucian ini untuk mendapatkan pengalaman. Namun, baru-baru ini, dengan kerusakan serius pada jalan Yin Yang, 9 dunia api penyucian di bawah Youdu juga mengalami perubahan drastis. Hal yang paling luar biasa adalah jumlah roh jahat yang tersebar di langit dan bumi tiba-tiba meningkat, seperti belalang yang telah lama tidak aktif, keluar dari tanah dan menyapu langit dan bumi dengan dahsyat. Dan sekarang, mereka menghadapi ribuan setan. Dalam hal ini, bagaimana bisa menjadi lawan? Ledakan. Pasukan iblis menyapu langit dan bumi, menyapu seperti badai hitam, dan segera bergegas menjauh. Adegan kejam seperti itu telah terjadi selama berhari-hari. Para biksu yang tersebar di lapisan pertama dunia api penyucian ini telah lama meninggal. Hanya sedikit yang selamat, bersembunyi di dojo kuno. Jarak dojo sekitar 1000 kaki, dan seluruh tubuhnya terbuat dari batu-batu hitam. Dojo ini awalnya adalah dunia api penyucian tingkat pertama, pintu keluar ke dunia luar. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh orang-orang kuat di dunia bawah pada zaman kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada setan yang berani mendekat. Dengan kerusakan parah pada jalan Yin Yang, formasi terlarang yang ditutupi oleh dojo ini juga berubah, dan kekuatannya menurun tajam. Hingga saat ini, kekuatan formasi terlarang ini hanya bisa menghalangi iblis, dan tidak bisa lagi membunuh iblis tersebut. Ledakan, langit dan bumi bergolak, dan kabutnya menyebar. Sekilas, itu tidak terbatas. Di dojo saat ini, ada sekitar 300 biksu, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya adalah biksu di tingkat spiritual. Semua orang tampak suram, panik, dan keputusasaan tertulis di wajah mereka. Karena semua orang tahu bahwa formasi terlarang terus melemah, dojo ini cepat atau lambat akan dibobol. Saat itu, mereka ditakdirkan untuk mati tanpa mayat. Jika ini terus seperti ini, kita benar-benar tamat. Seseorang tersesat. Apakah benar-benar tidak ada cara? Seseorang sedang panik. Kecuali kematian, apalagi yang bisa saya lakukan? Petik 2. Seseorang berbicara dengan getir. Mereka dapat mengikuti para tetua divisi untuk datang ke dunia api penyucian tingkat pertama dari ibu kota terpencil ini, dan identitas mereka secara alami sebanding dengan orang biasa. Namun saat ini, mereka semua seperti anak domba yang akan disembelih, menderita keputusasaan dan ketidakberdayaan. Bagaimana tempat ini bisa menjadi seperti ini? Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar. Tampaknya penghancuran jalan Yin dan yang telah menyebabkan dunia di bawah Youdu mengalami perubahan drastis. Mengikuti, suara wanita yang dingin terdengar. Saat ini, beberapa pembudidaya telah melihat bahwa 3 sosok tiba-tiba muncul di dojo. Seorang pria muda berjubah, seorang gadis dengan rok polos, dan seorang pria tua seperti kurcaci dengan alis putih. Adegan ini membuat para pembudidaya itu tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menjadi gembira. Seseorang datang. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa masuk? Mungkinkah jalan Yin yang telah diperbaiki? Suara keras terdengar. Para biarawan itu tampak liar dan gembira. Pada saat ini, para biksu di tempat lain di dojo juga pulih dari keputusasaan mereka dan melihat 3 orang asing yang tiba-tiba muncul. Untuk sesaat, seluruh dojo mendidih. Bagi mereka, jika seseorang bisa masuk, itu berarti mereka memiliki kemungkinan untuk diselamatkan. Suyi, Yusue, dan iblis tua beralis putih secara alami datang. Berani bertanya pada senior, apakah jalan Yin yang ke dan dari Youdu sudah diperbaiki? Seorang pria parubaya berjubah ungu yang jelas sangat bergengsi melangkah maju dan menyapa Suyi bertiga. Namun, dia melihat iblis tua beralis putih itu. Karena dalam induksinya, lelaki tua mirip kurcaci ini memiliki nafas yang paling mengerikan. Bayi kecil, kamu terlalu banyak berpikir, jalan Yin yang tidak bisa lagi diperbaiki. Setan tua alis putih itu kuno. Jubah ungu bertahan di usia parubaya. Suasana gembira di dojo juga sangat sepi. Orang-orang yang awalnya gembira terkejut. Lalu, apakah senior di sini untuk menyelamatkan kita? Tak jauh dari situ, seorang gadis cantik bertanya dengan penuh harap. Semua mata tertuju pada iblis tua beralis putih. Dalam adegan ini, melihat Yusue diam-diam menghela nafas. Monster tua alis putih adalah penguasa danau darah yang kacau di tanah yang ganas dan terlarang, makhluk menakutkan yang sebanding dengan kaisar tulang putih dan dewa bintang jatuh. Tetapi para biksu spiritual di depan mereka menganggap iblis tua alis putih sebagai penyelamat mereka. Ini jelas darurat. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkanmu? Ekspresi iblis tua alis putih itu juga menjadi aneh, dan dia tidak bisa menahan senyum.
Biksu kecil ini benar-benar menganggapnya sebagai penyelamat, dan ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang lucu. Dan mendengar ini, kegembiraan di wajah para beku benar-benar hilang, dan mereka semua saling memandang dengan bingung. Ekspresi banyak orang menjadi gelap. Begitu saya melihat secercah harapan, itu hancur. Pukulan semacam itu tidak diragukan lagi terlalu kejam. Tiba-tiba, banyak mata tertuju pada Yusue, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan keraguan mereka. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 931. Bukan para beku yang kikuk. Yang diperhatikan orang hanyalah wajahnya yang cantik dan dingin seperti peri. Oleh karena itu, ketika Yusue membuka mulutnya dan mengungkapkan sikap yang berbeda dari iblis tua alis putih, hal itu menimbulkan kecurigaan banyak orang. Banyak mata beralih ke Yusue lagi. Mungkinkah gadis peri ini memiliki identitas yang sangat mulia? Pada saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul. Saya melihat iblis tua alis putih yang mereka anggap sebagai senior, dengan ekspresi stagnan, dan menjelaskan dengan panik, Tuan Yusue salah paham. Maksud Xiao Lao, selamatkan atau tidak selamatkan orang-orang ini, sedikit saya tidak berani melangkahi itu, dengarkan saja wasiat Tuan Su. Tuan Yusue, Pak Su, orang-orang tercengang, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Setan tua alis putih yang mereka anggap sebagai senior, ternyata hanyalah karakter yang dikirim oleh orang lain. Selain itu, gadis peri itu bukanlah yang paling terhormat, tapi orang lain. Banyak mata bergeser tanpa sadar, menatap pemuda berjubah muda yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak pernah mengeluarkan suara. Ini adalah Tuan Su. Sudah berapa lama kau terjebak di sini? Su Yi bertanya. Pria parubaya berjubah ungu buru-buru menjawab, melapor kepada tuanmu. Sejak Jalan Yin Yang mengalami perubahan drastis, kami telah berada di sini selama lebih dari sebulan. Su Yi bertanya lagi, apakah ada seorang kaisar yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Pria parubaya berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, sejujurnya, jalan dari dunia api penyucian tingkat pertama ke dunia api penyucian tingkat kedua telah lama terputus. Saya sudah lama curiga bahwa ibu kota terpencil ini bagian antara 9 dunia api penyucian kemungkinan besar hancur. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yi menyipitkan matanya. 9 api penyucian Youdu, semakin jauh Anda pergi, semakin berbahaya. Secara umum, kaisar yang datang ke Youdu untuk berkeliaran akan menempatkan biksu spiritual di pintu di lapisan pertama hingga ketiga dunia api penyucian untuk mengalami, dan kaisar tersebut akan memasuki dunia api penyucian di bawah lantai 3. Kata-kata jubah ungu parubaya tidak diragukan lagi berarti bahwa para kaisar yang berkeliaran di dunia api penyucian kemungkinan besar menderita situasi yang sama. Setelah memikirkannya sejenak, Su Yi bertanya lagi, jumlah roh jahat yang sekarang didistribusikan di lapisan pertama dunia api penyucian jauh lebih banyak dari biasanya. Mungkinkah ini terkait dengan penghancuran Jalan Yin Yang? Pria parubaya berjubah ungu mengangguk dan berkata, tepat sekali. Su Yi sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia bertanya kepada 9 gagak neter bagaimana mereka menghancurkan Jalan Yin yang menuju ibu kota neter. Perlu dicatat bahwa rute Yin dan Yang ini telah diubah oleh kekuatan aturan asli kota mati. Itu sudah ada sejak zaman kuno, dan hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jawaban dari 9 neter gagak di luar dugaan Su Yi. Karena menurut 9 neter crows, kekuatan, Jalan Yin dan Yang, ini mulai melemah bertahun-tahun yang lalu. Sampai malam festival Lentera belum lama ini tiba, kekuatan aturan asli yang diringkas menjadi, Jalan Yin dan Yang, seperti kolam di ambang penipisan, akhirnya benar-benar sunyi di 2 gunung suci. Sederhananya, perubahan yang dialami oleh Jalan Yin yang bukan karena dihancurkan, tetapi karena perubahan aturan dan kekuatan asli yang terkondensasi menjadi jalan ini. Sekarang tampaknya perubahan Jalan Yin yang tidak hanya memengaruhi masalah masuk dan keluar Youdu, tetapi bahkan 9 dunia api penyucian di bawah Youdu juga mengalami perubahan besar. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda bisa berjanji untuk membawa saya pergi bersamamu. Zipao Parubaya bertanya dengan hati-hati. Dengan banyak pembudidaya juga memandang Su Yi. Pada titik ini, siapa yang tidak dapat melihat bahwa Su Yi adalah tulang punggungnya? Kami akan berjalan-jalan di lantai 5, kamu tinggal di sini sekarang, dan kami akan membawamu pergi ketika kami kembali. Su Yi berkata dan berjalan ke depan. Yusue dan iblis tua alis putih mengikuti. Melihat pemandangan ini, seorang pemuda berjubah Tionghoa mau tak mau memohon, Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan dan suruh saya pergi dulu, kalau Anda. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba diam. Menurutmu ada kemungkinan besar kita tidak akan kembali. Su Yi berhenti, setengah tersenyum. Pria muda di Huapao gemetar dan berkata dengan suara gemetar, Tuanku telah salah paham, beraninya aku memiliki pemikiran seperti itu. Su Yi mendengus dan berkata, orang tua dengan alis putih, suruh dia pergi dulu. Setan tua alis putih itu dengan cepat setuju. Pria muda di Huapao sangat gembira. Tetapi saat ini, Yusue tampak seperti orang bodoh dan berkata, meninggalkan Youdu, dengan latihan kecilmu,
aku khawatir tidak ada banyak kesempatan untuk keluar dari kota kematian hidup-hidup. Jika pemuda di Huapao disambar petir, kegembiraan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Sebelum dia bisa bereaksi, iblis tua beralis putih itu meraih bajunya dan menghilang begitu saja. Semua orang yang hadir saling memandang. Kata-kata Yuxue membuat mereka tercengang. Memang, menurut cara orang-orang ini, bahkan jika mereka meninggalkan Youdu, mereka pasti akan mati di kota kematian yang berbahaya. Tidak diragukan lagi paling aman menunggu di dojo ini untuk sementara. Adapun pemuda di Huapao, saya khawatir ini sudah berakhir. Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut dengan keringat dingin. Karena sebelumnya, mereka juga berpikiran sama dengan pemuda Huapao, khawatir Suyi dan yang lainnya tidak akan bisa kembali setelah memasuki dunia api penyucian kelima, dan dengan penuh semangat ingin mengirim mereka sebelum Suyi dan yang lainnya bertindak pergi. Tapi sekarang, siapa yang tidak mengerti bahwa meninggalkan tempat ini lebih awal akan lebih menyedihkan? Aku pikir kamu tidak akan peduli dengan karakter sekecil itu. Yuxue berkata dengan lembut. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, karakter seperti ini yang hanya peduli pada hidup dan hidupnya sendiri adalah yang paling memalukan bagiku. Terlebih lagi, karena dia ingin aku berbelas kasih, aku akan memenuhinya. Begitu kata-kata ini keluar, suasana hati para biksu yang hadir menjadi semakin rumit. Perbedaan antara satu pemikiran adalah perbedaan antara hidup dan mati. Mungkin begitu. Segera, setan tua alis putih muncul dari udara tipis, dan berkata dengan hormat, Tuan Su, Xiao Lao telah mengirim anak itu ke Gunung Dua Instrumen, dan tidak ada hubungannya dengan kita apakah itu akan hidup atau tidak, mati di masa depan. Suyi mengangguk, tidak lagi menunda, dan berjalan maju. Pintu masuk ke dunia api penyucian kedua terletak di bagian paling timur dunia api penyucian pertama. Ledakan. Melihat Suyi dan rombongannya berjalan keluar dari dojo, para iblis yang padat itu mengamuk, memperlihatkan gigi dan cakar menari mereka, dan bergegas dengan panik untuk pertama kalinya. Mata dingin dan dalam Yusue bersinar dengan jijik, dan dia mengangkat tangannya. Ledakan. Pelangi api gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Gunung dan sungai setinggi 3.000 kaki dari dojo, apinya seperti hujan, membakar semua roh jahat. Ini, di dojo, semua orang tercengang dan terkejut. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa, Tuan Yuxue, yang terlihat seperti pelayan ternyata adalah kengerian yang tersembunyi. Keagungan itu seperti dewa, dan dinginnya seperti peri. Ketika orang secara bertahap pulih dari keterkejutannya, Suyi. Grup tersebut telah lama menghilang. Kali ini, kita mungkin benar-benar terselamatkan. Zipao Parubaya mengepalkan tangannya dengan erat dan tampak bersemangat. Di kedalaman mata orang lain, ada juga kilau harapan yang menyala. Dunia api penyucian kedua. Seperti yang diharapkan Suyi, ada juga perubahan di dunia ini, dan setan yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di antara langit dan bumi. Suyi dan yang lainnya tidak berhenti, dan terus menyapu menuju lapisan dunia api penyucian berikutnya. Dunia api penyucian ketujuh. Ada celah luar angkasa yang megah dan mempesona di kehampaan, seperti parit, membagi seluruh dunia menjadi dua bagian. Di sisi lain, ada gurun tak berujung. Ini baru lebih dari sebulan, dan kami telah menguburkan 19 rekan Taois di pihak kami, dan Boundary Reef akan segera runtuh. Pada saat itu, kami benar-benar tidak memiliki jalan keluar, sekarang. Seorang lelaki tua kurus berbaju hitam berbicara dengan suara serak, dengan ekspresi sedih di alisnya. Di daerah terdekat, seseorang sedang bermeditasi bersila untuk menyembuhkan luka mereka. Yu Angzang tidak mengatakan sepatah kata pun, memperbaiki pedang yang patah di tangannya, ekspresinya kosong. Seorang wanita berambut putih duduk berlutut, minum tanpa suara, matanya penuh kesedihan. Ada juru tulis Parubaya berdiri di senja di kejauhan, memegang seruling tulang, memainkan musik sunyi dan rendah, suasana sedih tetap ada di tanah gersang senja ini. Seorang pria berjubah putih dengan pedang kuno di punggungnya berbicara tanpa ekspresi. Namun, ketika dia melihat seorang wanita tidak jauh dari sana, matanya yang dingin dan acuh tak acuh menunjukkan sentuhan kelembutan, dan berkata, Nona Yeyu, kenapa kamu tidak bicara? Wanita itu memeluk lututnya dan duduk sendirian di sebuah bukit kecil di gurun, tampak sangat kesepian. Itu seputih porselen dan sehalus giok suet. Wajah kecil yang cantik itu, dengan kesedihan yang tak terselubung. Kamu Yu, ratu pertama dari klan ular hantu yang memegang kekuasaan klan, Yuluo Ling Huang yang terkenal. Pada saat ini, dia tampak bingung, melihat celah angkasa seperti parit di bawah langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Aku sudah tahu ini sebelumnya, aku seharusnya berbicara dengannya. Berbicara tentang ini, matanya yang indah sedikit berkaca-kaca, penuh dengan penyesalan dan kehilangan. Belum lama ini, sepotong, anak psikis dan giok ibu, yang tersembunyi di dalam dirinya terbangun, yang membuatnya tahu untuk pertama kalinya bahwa pria yang telah membuatnya bermimpi selama bertahun-tahun, akhirnya kembali. Saat itu, dia menangis kegirangan dan tidak sabar untuk mulai merencanakan perjalanan pulang. Namun siapa sangka pecahnya perubahan drastis di Youdu menghancurkan segalanya.
Ye Yu selalu tidak takut akan hidup dan mati, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak dapat melihat orang itu lagi ketika dia meninggal, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain lagi, hatinya dipenuhi dengan kepanikan dan penyesalan. Dia, pria berbaju putih itu terkejut, sedikit bingung. Siapa dia? Di dunia ini, selain guru pedang Xuanjun yang meninggal 500 tahun yang lalu, siapa lagi yang bisa membuat Yuluo Linghuang begitu peduli? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 932. Seorang pria berbaju datang ke Ye Yu dan berkata dengan suara rendah, "Senior, tidak ada jalan yang tak terlukiskan, dan gunung serta sungai belum habis, jadi jangan berkecil hati." Pria berbaju itu tinggi dan kasar. Itu adalah leluhur, Wei Daoyuan, dari klan Wei di Gunung Dasan. Hanya dia yang tahu mengapa Ye Yu sangat sedih. Lebih dari 300 tahun yang lalu, dia bekerja sama dengan Ye Yu untuk mendirikan area terlarang di kedalaman Gunung Jambu, dan membiarkan seorang biksu dari klan monyet hantu berwajah seribu berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Dan meninggalkan sepotong giok psikis. Belum lama ini, Ye Yu merasakan tanda bahwa anak psikis dan ibu giok sedang didorong, dan segera menyimpulkan bahwa itu adalah kembalinya Master Pedang Xuanjun. Saat itu, bahkan Wei Daoyuan sangat bersemangat dan menantikannya. Tapi siapa sangka pergolakan ini benar-benar menghalangi jalan mereka kembali ke dunia luar. Tidak ada jalan keluar dari langit. Ye Yu bergumam pelan, "Wei Zi kecil, apakah menurutmu masih ada harapan bagi kita untuk bertahan hidup?" Dia melihat ke kejauhan. Celah ruang angkasa di langit disebut celah batas. Itu seperti garis pertahanan, menghalangi iblis yang menakutkan di dunia gelap yang jauh. Tapi sekarang, bahkan Boundary Rift akan segera runtuh. Aku tidak tahu apakah masih ada harapan, tapi aku tidak akan menyerah sampai menit terakhir. Suara Wei Daoyuan nyaring. Ye Yu mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Wow, di dunia gelap di kejauhan, trompet besar terdengar, di samping genderang perang yang tumpul terdengar, menghancurkan bumi. Mengikuti, lusinan sosok iblis yang menakutkan dan tak terbatas bergegas menuju celah alam. Sudah menyala, seseorang tampak serius. Tuduhan serupa telah terjadi beberapa kali selama ini. Untuk mencegah Boundary Rift ditangkap, mereka harus mengirim kaisar untuk melawan iblis-iblis itu. Sampai sekarang, itu hanya lebih dari sebulan. Meskipun mereka telah menjaga celah batas, lebih dari 10 rekan telah jatuh. Dan sekarang, iblis-iblis itu menyerang lagi. Brengsek, aku akan bertarung dengan bajingan itu. Pria Angzang yang sedang memperbaiki pedang berdiri, berteriak dengan marah, membunuh. Saya juga, wanita berambut putih yang sedang minum tanpa suara, meletakkan botol anggur di tanah, berdiri perlahan, dan menggigil. Kalian semua terluka parah, biarkan aku pergi dengan Lao Yin. Pria berbaju putih dengan pedang berkata dengan suara yang dalam. Berbicara, dia melihat juru tulis Parubaya yang memegang seruling tulang, yang terakhir mengangguk dan setuju. Selama periode waktu ini, mereka sering bertengkar, dan setiap orang kurang lebih terluka. Lebih buruk lagi, pil penyembuh yang mereka bawa habis. Aku bersamamu. Ye Yu bangun. Pada saat ini, kesedihan dan kekecewaan di antara alisnya menghilang, dan di wajahnya yang cantik, tenang seperti danau, penuh keagungan. Di sepasang mata cerah Jiang Xiu itu, bahkan ada niat membunuh yang menakutkan. Tunggu, wajah Wei Daoyuan tiba-tiba berubah, dan berkata, ada yang salah dengan situasi ini. Semua orang melihat ke atas. Di dunia gelap di kejauhan, ada setan menakutkan yang dikirim satu demi satu, dan napas masing-masing sengit dan sengit. Apakah bajingan itu keluar dari sarangnya? Pria besar Tibet itu menarik napas. Yang lain juga menjadi pucat, dan hati mereka berat. Semuanya, ayo pergi bersama. Juru tulis Parubaya itu menghela nafas panjang. Semua orang dapat melihat bahwa jika mereka tidak berusaha keras kali ini, celah batas kemungkinan besar akan hancur total, dan pada saat itu, mereka tidak akan memiliki jalan keluar. Pergi. Wanita berambut putih adalah yang pertama dikirim. Sosoknya berubah menjadi sinar cahaya biru seperti air, menembus udara. Ketika kaisar lain melihat ini, mereka semua mengertakkan gigi dan mengikuti. Nona Ye Yu, suatu kehormatan bagiku bisa bertarung berdampingan denganmu selama ini. Pria berbaju putih dengan pedang memandang Ye Yu dengan ekspresi yang sedikit rumit. Segera, dia tersenyum santai, mengayunkan pedangnya ke langit, dan menyapu ke medan perang yang jauh. Ye Yu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan lentera, dan berjalan pergi ke kehampaan. Wei Daoyuan mengikuti. Lebih dari selusin kaisar dikirim bersama, dan mereka segera melintasi celah di perbatasan dan membunuh roh jahat yang menakutkan yang hampir keluar dari sarang mereka. Ledakan, perang pecah, dan dunia kehilangan warnanya. Tidak lama setelah perang dimulai, Ye Yu, Wei Daoyuan dan kelompok mereka dikepung oleh banyak orang, dan mereka berada dalam situasi berbahaya. Beberapa kaisar terluka parah, dan ketika mereka menghadapi pengepungan seperti itu, mereka dalam bahaya kematian kapan saja. Semuanya, aku akan mengambil satu langkah dulu.
Jika ada kehidupan setelah kematian, aku berharap memiliki kesempatan untuk bertarung denganmu lagi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berbaju hitam tertawa terbahak-bahak. Dia terluka terlalu parah, dia tidak ingin menyeret orang lain, dia berencana untuk membakar tubuhnya dan binasa bersama musuh. Tunggu, bahkan jika kamu bekerja keras, jangan terburu-buru, kembali ke kamp, cepat. Wajah halus dan vulgar Ye Yu sangat agung, dan kata-katanya tidak diragukan lagi. Bibir lelaki tua kurus itu bergetar dan matanya merah. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan diam-diam kembali ke kamp. Segera, seseorang tidak bisa menahannya lagi. Itu adalah wanita berambut putih, darah menetes dari bibirnya, dan kulit kristalnya retak setiap inci, berdarah seperti aliran air. Tapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Ledakan, wanita berambut putih itu berkelahi dengan beberapa iblis, dan sudah terlambat untuk melawan. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedih. Ledakan, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul, menghancurkan tombak perang berwarna darah itu. Hampir di saat yang bersamaan, sosok wanita berambut putih itu dicengkeram satu tangan dan digiring keluar dari medan pertempuran. Kamu juga kembali ke kamp, U200B, jangan biarkan usahaku sia-sia. Itu adalah Ye Yu, tubuhnya berlumuran darah, dan dia jelas terluka, tetapi sudut matanya penuh dengan ketenangan. Wanita berambut putih itu tercengang dan berkata dengan lantang, Ye Yu, dalam pembantaian seperti itu, berapa banyak yang bisa kamu selamatkan? Berapa lama kamu bisa bertahan? Berapa banyak yang bisa diselamatkan, selama masih ada? Ye Yu masih bertarung dengan sengit di medan perang, bahkan jika dia tidak bisa menahannya pada akhirnya. Dan aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum aku. Kata-katanya tenang dan tegas. Para kaisar yang bertarung dengan iblis-iblis itu tidak bisa tidak tergerak dan hati mereka berjatuhan. Dalam kurun waktu ini, selama ada perang, Ye Yu akan berada di garis depan. Saat Anda mundur, Anda akan menjadi yang terakhir. Tidak ada yang meminta Ye Yu melakukan ini. Karena itu, di hati para kaisar ini, Ye Yu tidak berbeda dengan pemimpinnya, jadi mereka tidak bisa tidak menghormati. Jika kamu tidak bisa bertahan, aku akan mati sebelum kamu. Wanita berambut putih itu berkata dalam hati. Dia berbalik dan meninggalkan medan perang, dan setelah kembali ke kamp, U200B, dia mulai sembuh secepat mungkin. Lain kali, beberapa orang tidak dapat menahannya, tanpa kecuali, mereka semua diselamatkan oleh Ye Yu dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kamp. Hanya dengan cara ini, Ye Yu menghadapi lebih banyak tekanan. Pada akhirnya, hanya dia, Wei Daoyuan dan Lu Xing, seorang pria berbaju putih, yang tersisa untuk bertarung bersama, dan mereka terjebak dalam pengepungan berat dan terus-menerus terluka. Bahkan, tidak ada jalan keluar. Adegan itu memilukan untuk ditonton. Tiba-tiba, Lu Xing membuka mulutnya sambil tersenyum. Pria berbaju putih itu berlumuran darah dan terluka parah. Tapi tidak ada rasa takut dalam ekspresi itu. Biarkan aku pergi ke darat dan mencari jalan keluar untuk kalian berdua. Lu Xing menarik napas dalam-dalam dan matanya bertekad. Pedang daunnya berdengung dan bergetar, dan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah terbakar. Ye Yu mengerutkan kening. Dia mencoba untuk menghentikannya, tapi dia tidak bisa. Setan mengepungnya dan tidak memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Pada saat ini, daun kecilku, kamu tidak perlu bekerja keras untuknya. Suara dingin terdengar. Ledakan. Dua iblis langsung dibunuh di tempat, dan jiwa mereka berserakan. Dengan satu pukulan, Ye Yu akan lega. Pukulan yang mendominasi itu langsung mengejutkan penonton. Ini, aku hendak membuka mata lebar-lebar. Wei Daoyuan hanya bisa terkesiap. Ye Yu tercengang, matanya linglung. Sosok anggun muncul di sampingnya, kulitnya lebih baik dari salju, sedingin es, dan agung seperti dewa. Tuan Yuxue, kenapa kamu ada di sini? Ye Yu luar biasa. Kali ini, bukan hanya aku. Yuxue berkata dengan lembut. Suara itu masih bergema. Ledakan. Gempa bumi. Beberapa setan di kejauhan tiba-tiba meledak dan mati mendadak. Sosok lebih dari 10 makhluk menakutkan, seperti Kaisar Tulang Putih, Dewa Bintang Jatuh, dan Kaisar Jahat Cilian, muncul di dunia itu. Satu persatu sengit dan kuat. Pertempuran tragis ini juga menyaksikan kesunyian singkat. Dan kemudian, di bawah tatapan sekelompok mata yang luar biasa, saya melihat Kaisar Tulang Putih, Dewa Bintang Jatuh dan makhluk menakutkan lainnya di belakang. Seorang pemuda berjubah mengendarai punggung binatang Mingkong, berjalan menuju sisi ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 933. Di dunia yang bergejolak, suasana pertempuran meliputi. Pertarungan yang bisa dibilang tragis ini sudah mencapai tahap penentuan pemenang. Selain Ye Yu, Wei Daoyuan, dan Lu Xing yang masih berjuang untuk mendukung, semua kaisar lainnya terluka parah dan sekarat, kehilangan efektivitas tempur mereka, dan pulih di sisi lain dari celah batas. Bahkan, Lu Xing tidak segan-segan membakar semua batu giok dan batu untuk memberi jalan keluar bagi Ye Yu dan Wei Daoyuan.
Situasinya sangat dekat. Namun dalam keadaan ini, titik balik yang tak terduga terjadi. Pertama, Yuxue muncul dari langit, menyapu iblis dengan Burning Silent Ruler, dan membantu Ye Yu keluar dari pengepungan. Mengikuti, sekelompok makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh muncul, mematahkan pengepungan iblis dan mengguncang penonton. Situasi seluruh medan perang telah ditulis ulang. Semua ini menumbangkan imajinasi Ye Yu, Wei Daoyuan, dan Lu Xing. Itu juga mengejutkan para kaisar yang sedang menyembuhkan di kejauhan. Di ambang keputusasaan, tiba-tiba akan ada tentara penyelamat dari surga, dan mereka akan membalikkan keadaan. Siapa yang akan memikirkan ini? Dalam suasana yang menyedihkan dan mematikan ini, seorang pemuda berjubah datang mengendarai binatang langit yang cerah. Gambaran seperti itu juga membawa pengaruh besar bagi semua orang yang hadir. Para kaisar yang hadir adalah semua monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa pemuda berjubah muda terakhir yang muncul adalah jiwa dari para prajurit penyelamat itu? Siapa pemuda itu? Bahkan tuan dari Danau Darah Kosong yang kacau, Ming Kong Bis, bersedia menjadi tunggangan. Wanita berambut putih itu tersentak. Sekilas dia mengenali identitas binatang Ming Kong. Raja Tulang, Dewa Bintang Jatuh, Raja Jahat Cilian. Ini luar biasa. Ngomong-ngomong, kita, sepertinya diselamatkan. Pria Angzang itu bergumam, suaranya sedikit bergetar. Selama periode waktu ini, bagi kaisar seperti mereka, hari sudah gelap, dan mereka menghadapi ujian kematian setiap hari. Sekarang, beberapa orang berjatuhan dari langit, seperti sinar fajar menyinari hati mereka. Pada saat yang sama, Ye Yu tertegun. Yuluo Linghuang yang terkenal di dunia tiba-tiba merasa bahwa semua ini seperti mimpi, sangat tidak nyata sehingga sulit dipercaya. Hanya saja, ketika dia melihat pemuda berjubah hijau berjalan turun dari binatang itu dan mendekati langkah demi langkah, jantung Ye Yu berdetak kencang, dan tubuhnya yang halus dan anggun sedikit gemetar. Little Leaf, aku di sini untuk menjemputmu. Su Yi berbicara dengan lembut. Gadis saat itu pendiam dan anggun, berperilaku baik dan manis. Saat ini, gadis itu memiliki basis kultivasi Suanyou Jing, dan dia adalah Yuluo Linghuang yang terkenal di dunia, dan perubahannya tidak besar. Tidak ada yang penting. Mau tak mau Su Yi merasa tertekan saat melihat luka dan noda darah di tubuh Xiao Yeye, serta wajahnya yang sedikit pucat. Saat ini, dia akhirnya yakin bahwa ini bukan mimpi. Pria yang mewujudkan mimpinya selama bertahun-tahun muncul saat dia paling tidak berdaya. Kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di hati Ye Yu. Tapi dia menahannya, menunjukkan senyum mempesona, dan berkata, aku tahu kamu akan kembali. Suara sejernih mata air, mengungkapkan kegembiraan yang tiada taraf. Menyaksikan adegan ini, mata Yusue sedikit rumit. Su Yi melangkah maju, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajah Ye Yu dengan lembut, dan berkata, ayo, mari kita bicara di sana. Berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju dunia di sisi lain dari celah batas. Ye Yu ragu-ragu dan berkata, tapi iblis-iblis itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang tuan ini, serahkan saja padaku. Setan tua dengan alis putih mengambil kesempatan itu dan buru-buru menepuk dadanya untuk berjanji. Berbicara, dia menoleh untuk melihat makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih, dan berteriak, semuanya, kamu bisa melakukannya. Suara menyebar. Raja Tulang, Dewa Bintang Jatuh, dan makhluk menakutkan lainnya mengerutkan kening. Namun, meskipun sangat tidak nyaman diperintah oleh iblis tua alis putih, tidak ada yang berani mengabaikannya, dan segera mengambil tindakan. Ledakan. Dunia ini dalam kekacauan lagi, dan atmosfer yang mematikan rusak. Lebih dari 10 makhluk menakutkan ditembak bersama, dan yang terlemah sebanding dengan karakter di alam misterius. Sekuat Kaisar Tulang dan Dewa Bintang Jatuh, itu lebih dari cukup untuk mengancam kehidupan Suanyou Jing. Ketika mereka dikirim bersama, kekuatan mengerikan menyebabkan kekacauan di dunia yang gelap ini, dan gunung serta sungai runtuh. Membunuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, setan-setan itu juga keluar. Setan-setan ini hanya ketakutan sebelumnya, jadi mereka memilih untuk menyerah daripada ketakutan. Saat ini, mereka tidak akan duduk diam. Perang pecah. Yuxue juga tinggal. Dia tahu betul bahwa setelah puluhan ribu tahun, apakah itu Su Yi atau Ye Yu, keduanya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Saat ini, jika dia menindaklanjuti, dia hanya akan mengolok-olok dirinya sendiri. Set. Yuxue mengorbankan penguasa pembakaran dan menyerang. Ayo pergi. Su Yi berkata dengan lembut, berjalan ke kejauhan terlebih dahulu. Dari awal hingga akhir, dia mengabaikan yang lain yang hadir, bahkan iblis-iblis itu sama sekali diabaikan oleh Su Yi. Ye Yu mengangguk dan mengikuti di belakang dengan patuh. Ratu Yuluo yang perkasa yang dulunya berperang, pada saat ini tampaknya telah melepaskan diri dan menyamar, dan telah menjadi gadis kecil yang pendiam dan anggun tahun ini, mengikuti Su Yi di belakang. Adapun perkelahian dan pertempuran di belakangnya, dia sudah lama lupa. Saya tidak memikirkan apapun, saya tidak melihat apapun, saya sangat gembira. Berjalan dan berjalan,
Ketika dia melihat tangan Su Yi di belakang punggungnya, Ye Yu ragu sejenak, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, mengulurkan tangan ramping dan batu giok kristal, meraih tangan kanan Su Yi. Pada saat ini, tubuh Ye Yu sedikit membeku, ujung jarinya sedikit bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dengan gugup dan tanpa sadar, seolah dia takut dimarahi. Pada saat ini, Su Yi juga tertegun sejenak, merasakan kekuatan tangan lembut seperti nefrite di antara telapak tangan dan jarinya, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak mengatakan apa-apa, biarkan Ye Yu memegang tangannya dan bergerak maju. Itu hanya jabat tangan, tapi baginya, itu sepertinya memiliki arti yang tidak biasa. Jika memungkinkan, Ye Yu lebih suka terus berjalan dengan Su Yi seperti ini, jangan pernah berhenti. Dari kejauhan, Lu Xing bisa melihat semua pemandangan itu. Dia tampak kaget, kecewa, dan kecewa yang tak terlukiskan. Siapa bocah berjubah itu? Mengapa Ye Yu berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan berjabat tangan dan mengikutinya dengan patuh? Ledakan, pertempuran di kejauhan menghancurkan bumi dan sengit. Namun, Lu Xing memiliki kepahitan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat, dia, yang disebutkan Ye Yu ketika dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum pertempuran ini dimulai. Mungkinkah pemuda berjubah muda ini adalah pria yang disukai Nona Ye Yu? Tapi dia jelas hanya memiliki tingkat kultivasi roda spiritual, dan dia terlihat sangat muda. Lu Xing tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa selain Sword Master Xuan Jun, ada orang lain di dunia ini yang bisa disukai oleh Yuluo Li Huang. Lu Xing menoleh untuk melihat pertempuran di kejauhan, akhirnya mengertakkan gigi, berbalik untuk meninggalkan medan perang, mengambil inisiatif untuk mengejar, dan mendatangi Su Yi dan Ye Yu. Namaku Lu Xing, terima kasih atas bantuanmu. Lu Xing menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan membungkuk, aku tidak tahu, nama rekan Taoismu. Su Yi melirik Lu Xing dan berkata, apakah kamu dari keluarga Destiny Division Lu? Lu Xing tidak bisa tidak terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda di alam roda roh akan melihat asal-usulnya dalam sekejap. Dia mengangguk, tepat, namaku tidak disebutkan. Su Yi berkata dengan santai, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, manfaatkan waktu ini, kamu harus cepat sembuh, dan ketika iblis itu sudah teratasi, aku akan membawamu pergi. Setelah berbicara, dia mengabaikan Lu Xing dan bergerak maju sendiri. Lu Xing tertegun. Dia berasal dari klan Lu dari Departemen Takdir, dan dia adalah keberadaan yang kuat di tahap awal alam neter misterius. Di bawah waktu normal, apalagi biksu biasa, bahkan Kaisar Alam Xuanzao itu menghormati ketika mereka melihatnya, dan tidak berani diremehkan. Tetapi saat ini, seorang pemuda di alam roda roh, mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Lu, tidak peduli sama sekali. Ini semakin anomali. Pada akhirnya, Lu Xing menekan kebingungan batinnya dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sampai Su Yi dan Ye Yu kembali ke kemah, para kaisar yang menyembuhkan maju satu demi satu, menunjukkan rasa terima kasih kepada Su Yi. Saat ini, Ye Yu tidak bisa memegang tangan Su Yi lagi. Aku di sini untuk membawa Ye Yu kembali. Ini hanya masalah menyelamatkan kalian semua. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Su Yi berbicara dengan tenang. Berbicara, dia berkata kepada Ye Yu, ayo cari tempat untuk berbicara sendiri. Ye Yu bersenandung, patuh. Segera, keduanya berjalan menuju kejauhan, mengabaikan ekspresi tertegun dari para kaisar. Mungkin, mereka tidak menyangka pemuda di alam roda roh ini akan begitu sombong dan dingin, dan mereka tidak mau berbicara dengan mereka. Namun, tidak ada yang mengeluh. Lagi pula, bagi mereka, kemunculan Su Yi dan rombongannya membantu mereka membalikkan keadaan pertempuran dan memberi mereka harapan untuk keluar dari masalah. Rahmat semacam ini sudah cukup untuk membuat mereka mengabaikan hal kecil ini. Sebaliknya, tindakan Su Yi membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Seorang pria muda di alam roda roh, tetapi memimpin sekelompok makhluk menakutkan seperti penguasa di kota kematian, untuk membunuh lapisan ketujuh dunia api penyucian, ini tampak luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah Aoan sekuat kaisar berbulu, dan saat menghadapi pemuda seperti itu, dia sebenarnya terlihat lembut dan menyenangkan. Semua ini menambah banyak misteri bagi Su Yi di mata para kaisar. Semuanya, kamu mengatakan pemuda itu, bukankah seharusnya dia menjadi inkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun? Seseorang tidak bisa membantu tetapi berbisik. Satu kalimat membuat hati semua orang bergetar. Ekspresi Lu Xing tiba-tiba berubah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 934. Guru Pedang Xuan Jun. Tangan dan kaki Lu Xing sedikit gemetar. Sejak 500 tahun yang lalu, dengan berita kematian Xuan Jun, selalu ada desas-desus di dunia bawah. Master Pedang Xuan Jun kemungkinan besar bereinkarnasi. Hanya saja tidak ada yang pernah benar-benar menganggapnya serius. Dan seiring waktu, banyak orang bahkan melupakan rumor ini. Lagi pula, jika Master Pedang Xuan Jun benar-benar bereinkarnasi, 500 tahun sudah cukup baginya untuk bangkit kembali dan menjadi terkenal.
Tapi itu tidak terjadi. Mustahil. Lu Xing berkata dengan tegas, bocah itu sebelumnya baru berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi inkarnasi dari Master Pedang Xuanjun? 500 tahun. Kata-kata ini diucapkan olehnya dengan nada tegas, seolah meyakinkan orang lain, dan lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Kaisar lain yang hadir juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Tetapi jika bukan karena Master Pedang Xuanjun, siapa di dunia ini yang akan membuat makhluk mengerikan itu menundukkan kepala dan membiarkan mereka pergi? Siapa yang akan membuat Yuluo Ling Huang begitu disukai? Juru tulis paruh baya. Ini. Semua orang terdiam. Ini seperti sebuah misteri, yang membuat mereka, orang tua yang berpengalaman, sedikit ragu. Peduli dengan apa yang mereka lakukan, tidak peduli apa identitas bocah itu, bagi kami, dia adalah penyelamat kami. Pria Tibet yang marah itu berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Di kejauhan, pertempuran masih berlangsung. Hanya saja berbeda dari tadi, iblis yang kuat dan menakutkan itu telah terbunuh dan dikalahkan. Bukannya setan-setan itu tidak cukup kuat. Itu adalah kaisar tulang putih dan makhluk menakutkan lainnya, yang merupakan eksistensi tingkat penguasa di area terlarang kota kematian, ditambah kehadiran Yusue yang mengendalikan penguasa pembakaran, barisan itu sama sekali tidak ada yang bisa membuat setan-setan itu untuk melawan. Semua ini juga mengejutkan Lu Xing dan kaisar lainnya, dan hati mereka tenang. Saat ini, Su Yi sedang duduk malas di kursi rotan, memegang pot anggur, berbicara dengan Ye Yu, mengabaikan pertempuran di kejauhan. Baginya, apakah itu kekalahan besar pengadilan ilahi Xuanming di depan Gunung Suci Liangyi, atau pertempuran yang terjadi di depannya, semuanya tampak sangat membosankan. Alasannya sederhana, dalam hal kultivasi, dia tidak memiliki kesempatan untuk mencampurnya, dan hanya bisa membiarkan makhluk mengerikan itu beraksi. Apa yang menarik dari pertempuran semacam ini? Sebaliknya, itu adalah penindasan penyiksa di depan batu nisan malam ini, dan pertemuan dengan Hades yang indah sebelum kekacauan reruntuhan besar, yang memberi Su Yi rasa keuntungan. Tentu saja, baginya sekarang, Ye Yu di depannya adalah yang terpenting. Mengapa kamu berhenti berbicara ketika kamu melihatku? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Setelah ditanya oleh Su Yi, wajahnya yang lembut dan vulgar sedikit malu, dan dia berkata, awalnya banyak yang ingin kukatakan, tapi setelah aku benar-benar bertemu denganmu, aku merasa sedikit malu. Itu tidak peduli apa yang Anda katakan. Dibandingkan dengan sikap dingin dan arogan Yuxue, serta keagungan dan pesona penuh, Ye Yu tampak pendiam dan damai. Jun, memiliki semacam pesona anggun ukiran alam. Alisnya melengkung, alisnya seperti gunung, dan bibir merah mudanya montok. Setelah memikirkannya, Ye Yu menundukkan kepalanya dan berkata, aku hanya merasa selama aku bisa menemani kakak Su, aku akan sangat puas. Suasana hati Su Yi sedikit rumit. Tapi ketika dia merawat Ye Yu, dia tidak bisa menahan rasa malu di hatinya. Jejak rasa malu ini berasal dari kekecewaannya terhadap kasih sayang Ye Yu saat dia berada dalam kegelapan di kehidupan sebelumnya. Saat itu, di dalam hatinya, Ye Yu adalah seorang gadis yang sangat istimewa, dengan temperamen yang pendiam dan lembut, penampilan yang cantik, dan pikirannya sesederhana selembar kertas putih bersih. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yu menyukainya, dia tidak tahan untuk menunda Ye Yu. Karena dia tahu karakternya, tidak mungkin dia terbelenggu oleh wanita manapun di dunia. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Lagi pula, hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Tapi siapa sangka di tahun-tahun berikutnya, Ye Yu tergila-gila padanya dan membantunya mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan reinkarnasi tanpa penyesalan. Ye Yu tidak pernah terobsesi dengannya, tidak pernah menunjukkan kebencian apapun, dan tidak pernah merasa sedih karena penolakannya. Sebaliknya, dia diam-diam memikirkannya dan melakukan sesuatu untuknya. Baru setelah dia meninggalkan Netherworld dengan tegas saat itu, Ye Yu tidak bisa menahan tangis saat berpisah. Sampai hari ini, Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa Ye Yu mengenakan mahkota, jubah bangau, lentera teratai, dan ditinggalkan sendirian dengan air mata berlinang. Sosok itu kesepian dan kesepian. Saya juga ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan Ye Yu sebelum pergi, Su Xuanjun, saya ingin menunggu Anda kembali, tidak masalah jika saya menunggu seumur hidup. Sayangnya, setelah pergi saat itu, hingga saat reinkarnasi, Su Yi tidak pernah kembali ke dunia bawah. Ini kejam. Tapi tidak ada yang tahu, tidak peduli di masa lalu atau kehidupan ini, Su Yi hanya memiliki sedikit rasa bersalah dalam hal memperlakukan Ye Yu, sampai sekarang. Ini juga alasan mengapa, ketika dia berada di benua Changqing, dia akan menyelamatkan nyawa orang suci Xuanzi di istana dunia bawah, karena Xuanzi berasal dari klan ular hantu. Demikian pula, ini juga alasan mengapa ketika saya berada di klan ular hantu belum lama ini, bahkan jika saya mengalami banyak provokasi dan konflik, saya akan sangat mentolerirnya. Itu sebabnya dia sangat toleran saat berhadapan dengan Ye Sun, pria yang sombong dan sombong. Itu juga alasan mengapa ketika Ye Yu terjebak di Youdu, dia datang untuk menyelamatkan begitu dia mengetahui perubahan drastis di Youdu.
Sekarang, setelah puluhan ribu tahun, melihat Ye Yu lagi, melihat wajah cantik dan akrab gadis itu, mendengarkan kata-kata yang diucapkannya dengan lembut. Su Yi dipenuhi dengan emosi. Pada masa itu, akulah yang tidak bisa membantumu dan terlalu mengecewakanmu. Setelah merenung sejenak, Su Yi menghela nafas pelan, di dunia ini, hanya kamu yang membuatku merasa bersalah, dan aku masih merasa malu. Dijelaskan, Kakak Su, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan membuatmu merasa bersalah. Su Yi melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Awalnya aku tidak pernah ingin mengecewakanmu, tetapi pada akhirnya, aku telah mengecewakanmu. Hal-hal di dunia benar-benar tidak masuk akal. Ye Yu terdiam sesaat dan berkata, Kakak Su, apakah kamu mencoba menebus rasa bersalah di hatimu ketika kamu datang untuk menyelamatkanku? Su Yi mengangguk dan berkata, aku memang punya pemikiran seperti itu, tapi terlebih lagi, aku masih peduli dengan keselamatanmu. Di dunia hantu ini, aku tidak peduli dengan siapapun, satu-satunya yang tidak bisa kukhawatirkan adalah kamu. Kata-kata ini lugas dan lembut. Itu jatuh ke telinga Ye Yu, tapi itu membuatnya kaget, matanya berangsur-angsur memerah, dan hatinya naik turun. Penantian selama 36.000 tahun, mimpi siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang melihat pria yang dicintainya lagi, dan mendengar kata-katanya yang jujur, Ye Yu tiba-tiba merasa bahwa dalam kehidupan ini di dunia ini, sendirian saat ini adalah yang paling menyenangkan dan paling menyenangkan, riang. Di mata Ye Yu yang indah dan jernih, air mata memenuhi matanya, penuh kegembiraan. Jangan menangis. Su Yi tiba-tiba mengeluarkan suara. Ye Yu menggosok hidungnya yang sakit dan tersenyum cerah, aku tidak menangis. Su Yi menggoda, tidak apa-apa jika kamu tidak menangis, kamu sudah berkultivasi di alam neter misterius. Jika kamu menangis lagi, kamu tidak akan malu. Aku tidak takut malu. Ye Yu tersenyum sampai matanya melengkung menjadi sepasang bulan sabit. Kegembiraan dari hati melampaui kata-kata, dan Su Yi juga terinfeksi. Pada saat ini, hatinya menjadi rileks dan bahagia. Rasanya seperti mematahkan belenggu dalam keadaan pikiran dan melompat keluar dari sangkar yang tak terlihat. Diam-diam merasakan perubahan mood, Su Yi menyadari bahwa sedikit hutang kepada Ye Yu pada awalnya sepertinya tidak pernah mempengaruhi mood dan latihannya, tapi itu selalu tersembunyi di mood terdalamnya. Jika tidak dipatahkan saat ini, kemungkinan besar akan menjadi bahaya tersembunyi saat berdakwah. Su Yi bergumam di dalam hatinya, matanya yang dalam menjadi cerah. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Ye Yu, Little Leaf, aku akan memberimu kompensasi yang baik di masa depan. Ini membuat hatinya sedikit bergetar dan beriak. Su Yi yang begitu aktif membuatnya sedikit bingung, tetapi ada kejutan yang tak terlukiskan. Segera, Ye Yu diam-diam menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Saudara Su, saya tidak membutuhkan kompensasi sama sekali. Itu sama di masa lalu, dan akan sama di masa depan. Wajah cantik gadis itu penuh keseriusan. Itu semacam kasih sayang yang datang dari hati. Su Yi menatap wajah cantik gadis itu dan mengangguk. Ye Yu memahami temperamennya, dan beberapa kata tidak perlu diucapkan. Sekarang, dia telah menemukan bahwa jika seorang pria mencintai seorang wanita, dia bisa mengikuti arus. Tidak ada, sepertinya, menang. Tiba-tiba, suara bersemangat terdengar di kejauhan. Saya melihat para kaisar bangkit satu demi satu dan melihat medan perang di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 935. Di dunia yang gelap, suara pertempuran terdengar keras. Dari waktu ke waktu, tubuh iblis akan meledak dan jatuh dari langit seperti meteorit. Di area terlarang kota kematian, Kaisar Tulang Putih, Dewa Bintang jatuh, dan makhluk menakutkan lainnya jelas tidak ada duanya. Mereka kuat dan ganas, dan bahkan 9 Nether Crows tidak mau memprovokasi mereka dengan mudah. Sekarang, tidak sulit bagi mereka untuk bergabung untuk membunuh iblis di api penyucian ke-7. Lagi pula, ini hanya lantai 7 dari 9 api penyucian besar Youdu. Meskipun iblis yang didistribusikan di dalamnya sangat kuat, mereka jauh lebih rendah dari lantai 8 dan 9. Terutama di lantai 9, dianggap sebagai tanah terlarang. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, ada kaisar yang kuat yang menembus langit, tetapi sangat sedikit orang yang bisa keluar dari lantai 9 hidup-hidup. Dan sekarang, dalam pertempuran lantai 7 ini, dari saat Kaisar Tulang Putih dan lebih dari 10 makhluk menakutkan menembak bersama, iblis di sisi berlawanan menunjukkan situasi sepihak mengalahkan. Sampai sekarang, setan-setan itu telah kehilangan lebih dari setengah korbannya. Klik, selama pertarungan, Kaisar Tulang Putih menunjukkan kekuatannya dan langsung mematahkan kepala iblis. Ledakan, Dewa Bintang jatuh mendesak ribuan api dan bintang untuk membakar lawan sampai mati. Di arah lain, makhluk-makhluk menakutkan itu semuanya ganas dan menakutkan, membunuh satu setan demi satu. Itu adalah iblis tua alis putih yang juga menampilkan teknik rahasia ruang angkasa, seperti seorang pembunuh yang datang dan pergi tanpa jejak, dengan mudah memanen kepala musuh. Namun,
yang paling kuat dari mereka adalah Yuxue. Dibom di tempat. Adegan yang mendominasi dan sengit membuat makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang diam-diam terkejut. Di mata para kaisar di kejauhan, pertempuran seperti itu juga membuat darah dan tubuh mereka bersemangat, dan mereka semua bersorak karenanya. Tidak ada kejutan. Sesaat kemudian, iblis-iblis itu benar-benar dikalahkan, dan ada banyak korban jiwa. Hanya beberapa iblis yang memulihkan hidup mereka dan melarikan diri dengan panik. Di sisi lain, Yuxue dan Kaisar Tulang, tidak ada korban jiwa. Pertempuran ini bisa disebut kemenangan besar. Su Yi juga tidak terkejut dengan ini. Sejak dia tiba di dunia api penyucian lapis ketujuh, dia mengharapkan hasil seperti itu. Akan aneh jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Adapun Ye Yu, hal yang sama juga berlaku. Dari saat Su Yi muncul, dia tahu bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ini adalah kesadaran naluriah, dan ini adalah keyakinan mutlak pada pria di depannya yang telah menaklukkan surga dengan pedang dan merupakan satu-satunya di dunia. Hingga saat ini, kesadaran dan kepercayaan diri tersebut sudah lama menjadi kebiasaan. Langit runtuh, selama dia ada, langit bisa diperbaiki dan tanah bisa ditopang. Di bawah tatapan bersemangat dan gembira dari para kaisar itu, Yuxue pertama kali melangkah ke dalam kehampaan dan kembali ke rumah. Dia datang ke sisi Ye Yu, dengan lembut memeluk bahu harum Ye Yu seperti pisau, dan berkata dengan lembut, "Daun kecil, apakah kamu masih sedih sekarang?" Yuxue tersenyum, tetapi matanya agak rumit. Sekelompok makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh juga menjarah dari medan perang. Makhluk menakutkan ini menahan api ganas mereka satu persatu, memberi hormat kepada Su Yi dengan kagum, dan berkata, "Tuan, musuh telah diselesaikan." Bahkan jika saya tahu bahwa makhluk menakutkan itu mematuhi Su Yi, ketika saya melihat pemandangan ini, Lu Xing dan kaisar lainnya masih gemetar. Lu Xing dan yang lainnya bukanlah biksu spiritual dari dunia api penyucian tingkat pertama, tetapi orang tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa di kota mati ini, Kaisar Tulang dan makhluk mengerikan lainnya bisa disebut apakah itu keberadaan yang paling tidak dapat diprovokasi. Dalam beberapa tahun terakhir, siapapun yang datang ke kota kematian, dia pasti akan melewati tanah terlarang yang ditempati oleh makhluk-makhluk menakutkan itu. Dan sekarang, makhluk sombong dan menakutkan ini semuanya mengerutkan kening di depan seorang pemuda di alam roda roh. "Tuan, ini adalah pecahan jalan yang ditinggalkan oleh iblis-iblis itu, terimalah dengan senyuman." Setan tua alis putih itu memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya, dan menawarkan piala-pialanya kepada Su Yi. Itu adalah lusinan pecahan seperti batu giok, berwarna-warni, bercahaya, dan mempesona. Pecahan jalan, harta langka yang hanya bisa diburu di 9 api penyucian Youdu. Bagi para biksu di dunia, 9 api penyucian Youdu sangat berbahaya, tetapi juga merupakan tanah harta karun yang penuh dengan peluang. Berjalan di dalamnya, Anda tidak hanya dapat mempertajam dan menyempurnakan Taoisme, tetapi juga mengumpulkan banyak fragmen Dao kuno dan langka saat berburu setan. Fragmen jalan seperti yang disajikan oleh iblis alis putih tua ini semuanya ditinggalkan oleh iblis yang sebanding dengan alam kekaisaran, dan penampilan mereka secara alami tidak biasa. Secara khusus, beberapa fragmen jalan berfluktuasi oleh yang berkembang, membuat takjub para kaisar yang hadir. Dan sekarang, rampasan ini ditempatkan di depan Su Yi. Su Yi menyapu matanya dan memilih 3 potong. Ketiga fragmen Dao ini, yang satu dapat melebur dan memelihara kekuatan Dao sendiri, yang lain dapat meredam pedang dan suandu, dan yang lainnya dapat meredam dan memperkuat kekuatan jiwa. Nilainya tak terukur. Su Yi menyingkirkan 3 bagian jalan, melirik Yuxue dan Ye Yu, dan berkata, "Kalian juga pilih beberapa." Setan tua beralis putih itu dengan tergesa-gesa mempersembahkan potongan-potongan jalan yang tersisa. Yuxue dan Ye Yu tidak sopan, dan masing-masing memilih beberapa jalan. "Sisanya, kamu bisa berbagi." Su Yi berkata kepada lelaki tua dengan alis putih itu. "Terima kasih Tuan." Setan tua alis putih itu sangat gembira dan bersyukur. Makhluk menakutkan lainnya juga mengucapkan terima kasih satu demi satu, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, karena penghalang jalan Yin dan Yang, makhluk menakutkan ini tidak memiliki kesempatan untuk memasuki 9 api penyucian Youdu, apalagi berburu pecahan jalan. Perintah Su Yi. "Ya." Ye Yu mengangguk setuju. Segera, Su Yi menggunakan buku mendengarkan untuk menekan kembali Kaisar Tulang Putih dan makhluk menakutkan lainnya, dan kemudian menghilang begitu saja saat menunggangi binatang itu. "Tuan Yuxue, apakah saudara Su menerimamu?" Su Yi tidak ada, jadi Ye Yu mau tidak mau bertanya. Suara itu penuh kekecewaan dan ketidakberdayaan. Segera, dia berkata dengan lembut, "Namun, terlihat bahwa ketika Dao Yousu memperlakukanmu, sepertinya kamu tidak sekejam sebelumnya, yang juga merupakan hal yang baik." Namun, ketika dia menyadari kekecewaan dan kehilangan ekspresi Yuxue, Ye Yu merasa sedikit sedih. Dia juga mengalami perasaan tidak mendapatkan apa yang dia minta,
jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari suasana hati Yusue. Setelah memikirkannya, Ye Yu berkata dengan lembut, Tuan Yusue, untuk generasi saya, waktu tidak pernah menjadi masalah, karena saudara Su sekarang ingin Anda menemaninya, ini sudah merupakan pertanda bagus. Yusue tertegun dan berkata, mungkin. Di mata hantu dan ular dari generasi ke generasi, dia adalah eksistensi seperti dewa, sombong, dan hanya bisa melihat ke atas. Dalam analisis terakhir, dia juga seorang wanita, mengapa tidak iri dengan posisi Ye Yu di hati Sui? Ye Yu dengan lembut memegang tangan Yusue dan tidak berkata apa-apa. Itu buku mendengarkan. Ternyata pemuda itu kemungkinan besar keturunan penjaga malam, tak heran dia bisa mengusir makhluk menakutkan itu untuk digunakannya. Saya juga ingat bahwa sebelum Yuluo Linghuang pergi ke toko pandai besi di Tianseceng untuk bertemu dengan penjaga malam sebelum dia pergi ke kota kematian, ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Yuluo Linghuang dan penjaga malam orang-orang memiliki hubungan yang luar biasa. Di kejauhan, para kaisar itu berbicara dengan autobiografi. Sebelumnya, Su Yi menggunakan Book of Listening untuk menekan sekelompok makhluk mengerikan, yang semuanya terlihat oleh mereka, dan secara alami memiliki pemahaman dan penilaian yang berbeda di dalam hatinya. Sungguh, tapi meski begitu, dengan status dan identitas Nona Ye Yu, dia tidak akan terlalu dekat dengan bocah itu, kan? Nada suara Lu Xing sedikit pahit. Semua orang tampak sedikit berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang tua ini bertarung bersama di dunia api penyucian ketujuh ini, dan tentu saja mereka tahu bahwa Lu Xing memiliki perasaan yang berbeda terhadap Ye Yu. Pada saat ini, secara alami terlihat jelas bahwa dengan penampilan pemuda berjubah hijau, dampaknya pada Lu Xing begitu besar. Rekan Taois Lu, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk mengeluarkan pikiran tidak realistis Anda. Wei Daoyuan mengingatkan, menurutku, mulai sekarang, lebih baik bagimu untuk tidak mencoba mendekati senior Ye Yu, jika tidak, kamu harus menimbulkan masalah. Dia, seperti Ye Yu, mengenali identitas Su Yi lebih awal. Itu hanya belum terungkap, menyebabkan masalah. Lu Xing terlihat rumit dan tetap diam. Kakak Wei, apakah kamu mengenali asal-usul pemuda itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Yang lain juga menoleh. Semua orang tahu bahwa Wei Daoyuan dan Ye Yu adalah teman dekat. Wei Daoyuan terdiam sesaat, lalu berkata, kalian benar, pemuda itu, memang memiliki hubungan yang berbeda dengan penjaga malam. Adapun hal lainnya, aku tidak tahu. Dan aku berani menegaskannya, dia tidak berani mengungkapkan identitas Su Yi tanpa izin. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semakin merasa bahwa identitas pemuda berjubah itu misterius. Sementara itu, dunia api penyucian kelima, kamu tunggu di sini, aku akan mendapat pengalaman yang bagus. Su Yi turun dari binatang Mingkong dan berbaring. Matanya yang dalam dipenuhi dengan antisipasi, dan dia akhirnya menemukan tempat di mana dia bisa bertarung dan bertarung dengan kekuatannya sendiri. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.